Halo, oke semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Ahmad Antoni, mahasiswa PGSD di Universitas Primagraha. Oke, di sini saya akan memberikan beberapa hal, diantaranya untuk mengingatkan teman-teman terkait pembelajaran di sekolah dasar yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu tentang Pancasila dalam diriku yang ada dalam pelajaran PPKN di kelas 4 sekolah dasar. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke pembahasan, kita baca doa terlebih dahulu dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke baik, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan kita terkait tentang Pancasila dalam diriku. Dari teman-teman bagaimana kabarnya? Dari sekian, kita belum terlalu lama dari Lebaran, yang sebagian orang Muslim melaksanakan Lebaran tersebut. Nah di sini kira-kira ada yang tahu dari lafal Pancasila itu seperti apa? Nah betul, jadi Pancasila itu yang sering kita lihat yang ada di dalam kelas, di depan dan di atas papan tulis. Betul begitu teman-teman? Oke baik teman-teman, di sini kita akan lanjut ya. Kita akan mengulang kembali terkait pembelajaran PPKN di kelas 4. Nah, di sini jikalau ada teman-teman yang bantu orang tuanya di rumah, nah itu tuh salah satu contoh dari perilaku dari sila pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Nah, mau tahu kenapa? Nah, di sini saya akan membantu mengingatkan kepada teman-teman terkait pengenalan Pancasila. Nah, Pancasila itu ialah dasar negara kita. Nah, lambangnya itu ialah burung Garuda. Nah, dari 5 lambang di dadanya tuh, setiap lambang disebutkan sila. Nah, di sini ada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, sila kedua kemanusiaan adil dan beradab, dan yang ketiga persatuan Indonesia, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, yang kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ada beberapa contoh dari beberapa sila tersebut. Nah, yang pertama sila pertama yaitu ketuhanan. Nah, makna sederhananya itu kita percaya kepada Tuhan. Nah, gimana sih contohnya? Contohnya itu ketika kita mau apa-apa kita harus berdoa kepada Tuhan. Ketika kita mau berangkat sekolah, kita berdoa sesuai dengan apa yang keyakinan kita. Nah, yang kedua ada kemanusiaan. Nah, makna sederhananya itu menghargai sesama. Nah, contohnya itu menolong teman yang jatuh. Nah, ketika kita bawa sepeda, ketika kita mau sekolah, terus melihat teman kita terjatuh dari sepeda. Nah, di situ kita menolong. Nah, di situ bisa juga disebut dengan sila kemanusiaan. Nah, terus yang ketiga ada yang tahu apa? Betul, persatuan. Nah, makna sederhananya yaitu saling rukun. Nah, contohnya gimana sih? Nah, tidak bertengkar dengan teman. Nah, ketika kita sekolah tidak bawa pulpen atau ketinggalan, terus kita minjam ke teman. Nah, di situ kalau tidak dipinjamkan oleh teman kita jangan bertengkar. Jadi begitu. Nah, terus selanjutnya kerakyatan. Nah, ini sila yang keempat yaitu kerakyatan. Nah, makna sederhananya yaitu
suka bermusyawarah. Nah, contoh dalam kehidupan kita diskusi. Nah, diskusi di sini saat menentukan jadwal piket. Nah, ketika kita membuat jadwal piket, kita membagi tuh teman-teman, nama teman-temannya, hari Senin piketnya siapa ya, hari Selasa piketnya siapa ya. Nah, di situ yang suka bermusyawarah. Nah, terus yang terakhir adalah sila kelima, keadilan. Nah, bersikap adil makna sederhananya. Nah, contohnya bagaimana sih keadilan itu? Nah, di sini contohnya tuh berbagi tugas kelompok sama rata. Nah, jadi ketika guru memberikan tugas kepada teman-teman, ada yang teman-teman dari sebelah kanan, ada yang sebelah kiri. Nah, itu sama aja, tidak ada perbedaan. Di situ adil. Nah, selanjutnya di sini saya akan tanya kepada teman-teman, jika kita melihat teman-teman kesusahan, apa yang harus kita lakukan? Ada yang tahu? Oke. Oke, teman-teman, di sini masih bersama saya ya. Nah, selanjutnya kita ada beberapa cerita pendek tentang Pancasila dalam diriku ini. Nah, di sini saya yang akan bacakan ya. Teman-teman bisa menyimaknya. Nah, di suatu sekolah ada anak bernama Adi. Nah, di sini ada yang bernama Adi. Nah, di sini hanya perumpamaan ya nama Adi. Nah, Adi sangat suka menolong, selalu berdoa sebelum makan dan tidak suka bertengkar. Nah, di suatu hari temannya Dina lupa membawa bekal. Adi langsung berbagi makanannya. Saat pulang, Adi juga membantu temannya yang terjatuh. Di kelas, Adi sering diajak teman-temannya musyawarah sebelum memilih permainan. Semua guru dan teman menyukai Adi. Kenapa ya kira-kira? Karena Adi sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam hidupnya. Nah, sekarang dari cerita itu, apa saja kebaikan yang dilakukan Adi? Ada yang bisa jawab? Oke. Menurut kamu, Adi mencerminkan sila keberapa? Nah, oke, baik teman-teman, di sini kita lanjut ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas sejarah perumusan Pancasila. Kamu senang tinggal di negara yang aman dan nyaman ini? Senang tidak? Nah, semua itu karena usaha yang dilakukan oleh para pahlawan bangsa dalam merebut kemerdekaan. Kemerdekaan Republik Indonesia dipersiapkan dengan perjuangan dan pemikiran yang panjang. Salah satunya ialah mempersiapkan dasar negara merdeka. Banyak tokoh pahlawan bangsa yang memberikan pendapatnya. Mereka saling berpendapat. Nah, akan tetapi mereka saling menghargai pendapat satu sama lain. Mereka sangat mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mereka menyikapi dasar negara Indonesia merdeka adalah Pancasila. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa tokoh yang menciptakan Pancasila. Nah, disebutnya yaitu Panitia 9. Nah, di sini ada bernama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Abdul Muhammad Zakir, terus ada Abi Kusno Tudokosyo, ada Kiai Haji Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Alexander Andris Maramis, dan Haji Agus Salim. Nah, di sini disebutnya dengan Panitia 9. Nah, oke teman-teman, sebelum saya tutup pembelajaran pada hari ini, saya ingin teman-teman mengikuti kata yang saya sebutkan. Oke, bisa dimulai. Oke, aku anak Pancasila. Aku berdoa. Aku menolong teman. Aku tidak pilih-pilih teman. Aku mau berdiskusi. Dan aku bersikap
adil. Oke. Nah, mungkin di situ sekaligus menutup pertemuan kita di pembahasan kali ini. Semoga dari yang dibahas bisa mengingatkan pelajaran teman-teman dari sebelumnya. Oke, di sini saya Ahmad Antoni mengundurkan diri. Billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.